dalam keseharian itu kita ini sering melihat makanan yang terbuang sia-sia gitu nggih. Di tempat sampah. Kadang kalau ada acara gitu banyak makanan-makanan itu terbuang. Mboten habis. Melihat saja ya Allah, kadang itu kok eman. Makanan itu untuk menjadi makanan itu prosesnya panjang sekali. Prosesnya panjang. Terus ya ada banyak uang yang dikeluarkan, tenaga, waktu untuk membuat makanan itu. Tapi ternyata ketika dihidangkan itu sayang sekali ketika dibuang. Proses pembuangan makanan itu tidak hanya berbicara tentang sia-sianya tenaga, tidak hanya bicara tentang sia-sianya uang yang sudah dikeluarkan, tapi ada yang lebih dari itu. Karena ternyata makanan yang dibuang itu bisa menyebabkan munculnya gas metana. Bisa memunculkan gas metana. Semakin banyak makanan yang terbuang, semakin tebal pula selimut gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Dan ini mengakibatkan iklim kita menjadi kacau. Hujan tidak menentu, kekeringan, gelombang panas gitu. Jadi perubahan iklim saat ini yang terjadi itu juga bisa dipicu dari kebiasaan kita membuang makanan itu. Karena itu tadi, makanan itu bisa memunculkan yang namanya gas metana itu. Dan gas metana itu memiliki kekuatan menahan panas 25 sampai 30 kali lebih besar dibanding karbon dioksida. Jadi makanya tidak hanya sekedar kita menghemat, tidak sekedar kita mubazir ya, tapi tidak terasa makanan yang kita buang itu menyebabkan seperti itu. Berarti nggih leres sanjange mbah nggih. Nggih. Lek madang niku nggih sak madione dintekne lek mam. Engko segone nangis. Jadi orang Jawa itu lebih pandai membuat perumpamaan untuk penyelamatan. Sebenarnya yang menangis bukan nasinya, tapi kita yang akhirnya akan menangis. Gas metana itu beracun loh. Dalam konsentrasi tinggi itu dapat menyebabkan sakit kepala hingga asfiksia atau sulit bernapas. Makanya jika orang-orang di sekitar TPA itu bisa mengalami gangguan pernapasan, alergi, bahkan menyebabkan kanker. Dan niki wingi kula maos berita niku kok nggih. Nggih. Niki meresahkan nggih. Gimana nih? Nggih timbulan sampah teng mriki niku 14,7 ton Pak per tahun. Lah iya. Saking rumah tangga. Nah nggih. Jadi ya walaupun sudah ada upaya untuk pengelolaan sampah, tapi terkadang masih menemui kendala di sana sini. Dan orang yang membuang makanan itu tadi ya apa jenenge? Ya enggak sadar-sadar begitu. Mungkin dumeh tidak cocok menunya, buang begitu saja. Mungkin merasalah panganan koyo ngene opo dibuang saja. Itu kan eman sekali. Jadi alangkah baiknya ya kita itu tetap menghargai makanan. Di samping kita itu juga menghargai yang membuat gitu. Kados teng genduran ngoten niku. Iya. Nek mboten telas nggih
sing mboten dugi nggih dibanduli. dibanduli kan begitu nggih. Ya kita itu supaya ada ini loh, ada penghormatan untuk yang masak. Toh orang Jawa itu memasak itu bukan sekedar masak loh. Jadi ada filosofinya seperti jenang kemarin itu, Nggih. ada dawet kemarin itu. Jadi tidak sembarangan. Makanya orang Jawa itu punya prinsip ora ilok lek panganan itu di gua itu ora ilok. Sebab makanan adalah titipan Gusti, hasil saripati bumi yang diperoleh dari kerja keras. Nggih. Jadi orang itu lek kadung gak duwe panganan itu ya repot tenan. Tapi orang yang merasa sudah berlebih makanan, dia seenaknya aja buang-buang makanan. Bukan masalah makanan yang dibuang itu tadi, tentang apa jenenge selera rasa, bukan hanya sekedar itu, tapi gas yang dimunculkan itu loh, Nggih. dampaknya itu loh. Jadi kenapa orang sekarang mengeluh wayahe panas kok udan, wayahe udan ya panas, ini bisa disebabkan dari efek itu tadi. Nggih. Karena dalam kondisi minim oksigen, sampah yang tertutup itu tadi, itu mikroorganisme itu bekerja menguasai sisa organik yang menghasilkan gas itu tadi. Lah gas itu ya sudah dimanfaatkan. Kadang di beberapa daerah itu gas metana itu untuk kompor yang disalurkan ke rumah-rumah itu juga ada, jika ditangani dengan tepat. Tapi ya alangkah baiknya kita itu tetap menghargai makanan. Apa jenenge? Ya jangan dibuang. Tetap kita hargai yang masak setidaknya kan itu. Karena kalau sudah terjadi perubahan iklim, petani juga repot, mau nanem apa. Karena itu ulah dari manusia, seperti yang kita bahas beberapa saat yang lalu, bahwa semua itu cokro manggilingan. Kalau tanahnya tercemar racun, yang diserap tumbuhan racunnya juga ikut. Nanti racun yang masuk ke tumbuhan itu, lantas tumbuhan itu dimakan manusia dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahwa kehidupan ini adalah sebuah roda yang berputar dan kita tidak bisa memutus di salah satunya.